Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus ya, jurnal khusus, pembahasan soal jurnal khusus perusahaan dagang FRZ Shop. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silahkan Rizky Febrian dipimpin doa. Baik, Bu. Baik, seluruh teman-teman, kita mulai saja berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rizky Febrian. Bu. Ini yang hadir sudah 42 siswa. Bentar Ibu lihat dulu ya siapa saja yang sudah hadir. Absennya Ibu rekam aja ya. Nah, jadi Ibu scroll ke bawah. Nama-namanya kan kelihatan. Ini yang sudah hadir ada 43 siswa. Ya, kemarin kalian sudah latihan soal ya, perusahaan dagang FRZ Shop. Ini sekarang kita akan bahas. Jadi sambil dibuka ya bukunya ya. Sambil dibuka, nanti sambil disimak mana yang harus diperbaiki, mana yang sudah benar. Ini transaksinya sudah diklasifikasikan ya. Dari tanggal 2 September sampai tanggal 27 ya, sudah diklasifikasikan. Tanggal 2 masuk JKK ya, tanggal 2 masuk JKK ya, membeli perlengkapan, betul. Tanggal 5 masuk ke jurnal pembelian, betul atau salah ini? Tanggal 5 yang masuk ke jurnal pembelian, betul ya. Ini pembelian tunai atau kredit ini? Tanggal 5 membeli barang dagang, ada fakturnya nih ya, ada fakturnya, berarti ini pembelian kredit, sehingga dicatat di jurnal pembelian. Benar, tanggal 5 dicatat di jurnal pembelian. Kemudian tanggal 5 yang bawahnya dicatat di jurnal pengeluaran kas, membayar sewa ya, betul ya. Ini pengeluaran tunai, catat di jurnal pengeluaran kas. Tanggal 7 penjualan tunai, berarti catat di jurnal penerimaan kas atau JKM. Tanggal 12 menerima komisi penjualan, dicatat di jurnal penerimaan kas, betul ya. Tanggal 13 mengirim kembali kepada PT Tujaya atas sebagian barang yang dibeli karena rusak seharga 400.000. Ini namanya retur pembelian. Jadi barang yang dibeli itu dikembalikan karena rusak, itu namanya retur pembelian. Retur pembelian ini tidak bisa kita catat di 4 jurnal khusus tersebut ya. Jadi ini kita catat di jurnal umum ya. Jadi kalau misalnya sudah memakai jurnal khusus, tetap kita memakai juga jurnal umum, karena untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus 4 tersebut. Seperti contohnya ini retur pembelian ya. Nanti ada juga kalau ada retur penjualan juga dicatat di jurnal umum. Selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Kemudian tanggal 16, tanggal 15, betul kayaknya dicatat di jurnal pengeluaran kas, membeli barang dagang secara tunai, betul ya. Membeli secara tunai berarti jurnal pengeluaran kas. Ini menjual, ini penjualan tunai atau kredit. Kita lihat di sini ada syaratnya, ada fakturnya. Ini berarti penjualan kredit, sehingga dicatat di jurnal penjualan ya. Jadi ciri-ciri penjualan kredit ada syaratnya, ada fakturnya ya, ada syarat penjualannya. Ini berarti penjualan kredit. Kemudian tanggal 18 ini mengambil uang perusahaan, berarti price ya, berarti dicatat di jurnal kas keluar, betul. Ini menjual, penjualan
Penjualan tunai atau kredit? Ada syaratnya, berarti penjualan. Kalau ada syaratnya berarti penjualan apa? Kredit. Ya, penjualan kredit ya, ada syaratnya, berarti penjualan kredit. Jadi catat di jurnal penjualan. Kemudian tanggal 20, membayar beban pengangkutan barang. Berarti ini jurnal kas keluar, betul ya. Membeli secara kredit, pembelian kredit, ada kata-kata kreditnya, berarti sudah jelas ini pembelian kredit. Kalau tidak ada kata-kata kreditnya, dilihat ada syaratnya. Oh, berarti ada syaratnya, berarti pembelian kredit. Berarti dicatat di jurnal pembelian, betul. Terus tanggal 23 dicatat di ini menerima dari UD Kadilangu pelunasan piutang berarti ya. Catat di jurnal kas masuk, betul. Membayar beban listrik, jurnal kas keluar, betul. Membayar gaji karyawan, jurnal kas keluar, betul. Ya, sudah betul semua klasifikasinya. Sekarang kita kita cek cara mencatatnya. Ini mulai dari cash receipt journal. Apa itu cash receipt journal? Jurnal penerimaan kas. Ya, jurnal penerimaan kas, cash receipt journalnya sudah. Berarti yang masuk ke jurnal penerimaan kas itu tadi kan sudah ditandain tanggal berapa aja. Tanggal 7 ya. Coba kita cek tanggal 7 transaksinya. Tanggal 7 menjual tunai barang dagang kepada toko OBS senilai 5 juta. Betul nggak di sini? Tulis tanggalnya dulu ya, tanggal 7, keterangannya toko OBS, betul. Di tanggal 7 menjual tunai. Menjual tunai berarti kas bertambah sama penjualan. Ya, benar berarti ini ya. Ini benar berarti jurnalnya, kasnya di debit. Terus yang dikredit penjualan. Betul Pak? Betul apa enggak nih? Menjual berarti yang dikredit penjualan. Ya, betul ya. Kemudian tanggal 12 menerima komisi penjualan 500.000. Menerima komisi berarti kas bertambah. Ya, betul, ini yang diisi kolom kas, betul 500.000. Terus yang diisi kolom apa? Menerima komisi penjualan. Berarti komisi penjualan itu berarti pendapatan komisi ya. Pendapatan komisi ada kolomnya nggak di sini? Ini kolom piutang, ini kolom penjualan, nggak ada kan ya? Berarti ini penerimaan kas bersumber dari pendapatan komisi. Berarti ini catatnya di serba-serbi. Di sini berarti catatnya. Ini pendapatan komisi. Pendapatan komisi di kolom serba-serbi jadinya ya. Berapa? 500.000. Bukan di sini. Ini kurang tepat kalau di sini. Di kolom penjualan ini untuk menerima uang yang bersumber dari penjualan barang dagang. Selain penerimaan uang selain yang bersumber dari penjualan barang dagang, selain yang bersumber dari piutang dagang, itu masuknya di kolom serba-serbi. Jadi untuk tanggal 12 catatnya di kolom serba-serbi pendapatan komisi ya. Tanggal 23 kita baca transaksinya. Menerima dari UD Kadilangu pelunasan faktur nomor 15. Tanggal 16. Ya, betul, tanggal 16. Sekarang kita cek dulu tanggal 16 transaksinya ya. Menjual, waktu itu tanggal 16 menjual kepada UD Kadilangu barang dagang 20 juta. Ada syaratnya 3/10 M/30. Kemudian diterima pelunasannya tanggal 23. Nah, ini kita hitung dari tanggal 16 sampai tanggal 23 itu berapa hari? Berapa hari? 16 sampai tanggal 23 berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 hari ya. 7 hari, masih 7 hari. Kan syaratnya 3/10. Mendapat potongan 3% jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Berarti dapat potongan apa tidak tanggal 23? Dapat ya. Dapat potongan. Dapat potongannya berapa persen?
3%. Ya, 3%. Jadi 3% ya, berarti ini ya potongannya 600.000 ini. Coba kita hitung, betul nggak 600.000 ini 3%? 3% kali 20 juta. 20 juta. Iya benar, 20 juta. Berapa? 600.000 ya, benar ya? 600.000. Iya, potongannya 600.000, benar ini. Ini berarti benar. Potongan penjualannya 600.000. Kemudian utang dagangnya berapa? 20 juta kan? Utang dagangnya tanggal 16. Ya benar, di kolom utang dagang. Nah, jadi kas yang diterima oleh FRZ Shop berarti 20 juta dikurangi 600.000, 19.400. Ya benar juga ini ya. Ini kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Payment journal, jurnal pengeluaran kas. Ini tanggal 2 tadi ya, tanggal 2. Pembelian tunai ya, tanggal 2. Membeli perlengkapan secara tunai, beli perlengkapan. Beli perlengkapan berarti dicatat di kolom pembelian serba-serbi. Iya, di kolom serba-serbi ya. Kalau kolom pembelian ini khusus untuk mencatat pembelian barang dagang. Ini kan tanggal 2 membeli perlengkapan. Jadi tulisnya di kolom akun serba-serbi di sini ya. 750.000. Ini di kolom serba-serbi. Maaf, ini nama itunya, nama apa? Nama akunnya, perlengkapan. Berarti di sini tulis perlengkapan. Perlengkapan, nama akunnya. Baru angkanya di kolom jumlah sini, 750.000. Yang ini kurang tepat ya, bukan di sini ya. Kolom pembelian itu khusus untuk membeli barang dagang ya. Selain membeli barang dagang, berarti catatnya di kolom serba-serbi. Kemudian yang di kolom kas, betul ya. Kas berkurang di kredit, ya betul. Jadi kolom kasnya diisi 750.000, betul. Sekarang tanggal 5. Sekarang kita cek tanggal 5. Tanggal 5 itu membayar sewa toko untuk 3 bulan 1.200.000. Bayar sewa toko berarti sewa dibayar di muka, betul ya? Di serba-serbi ya. Sewa dibayar di muka 1.200.000. Iya benar. Kasnya berkurang 1.200.000, betul ya. Kemudian tanggal 15. Tanggal 15. Membeli barang dagang secara tunai 5 juta. Berarti pembelian pada kas, betul ini kolom pembelian ya. Kan membeli barang dagang, berarti di kolom pembelian. Satunya kas, berkurang di kredit, ya benar. Kemudian tanggal 18. 18, suami mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Price berarti ya. Betul, ini price di kolom serba-serbi dicatatnya sebesar 5 juta, betul. Kemudian yang dikredit kas, kan price pada kas jurnalnya kan? Ya benar, tanggal 18. Kemudian tanggal 20, membayar kepada JMB Express beban pengangkutan barang dagang yang dibeli sebesar 600.000. Berarti baru beban angkut. Ya betul, di sini kolom serba-serbi 600.000. Kemudian kasnya berkurang 600.000 dikredit, benar. Terus tanggal 25, membayar beban listrik untuk bulan Januari 150.000. Berarti di kolom serba-serbi ya, betul. 150.000, kasnya berkurang 150.000, betul. Kemudian tanggal 27, membayar beban gaji 3 juta. Betul, di kolom serba-serbi. Ini betul. Ini kasnya berkurang 3 juta. Ya, betul. Kalau sudah, yang terakhir di jumlahnya ini ya. Ini benar berarti jumlahnya. Ini berarti jumlahnya tambah 750 ya. Berarti yang benar berapa ini? Berapa? 10 juta ya? 10 juta 700. Oh iya, 10.700.000 ya, benar ya. Ya, 10.700.000 ini jadi jumlahnya ya. Nah, terus ini berarti jumlahnya berapa? Yang benar? 15.700.000. Ini 5 juta. Ya, kolom pembelian ini berapa? Iya.
5 juta ya, yang betul ya. 5 juta. Ya. Sekarang jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu tanggal 16 sama tanggal 20 saja. Jurnal penjualan. Coba kita cek tanggal 16. Menjual kepada UD Kadilangu barang dagangan 20 juta dengan syarat 3/10 yang per 30. Ya benar ya. Berarti dicatat di jurnal penjualan. Cara nyatatnya, tanggalnya, iya. Nomor fakturnya, nomor 015, betul. Keterangannya, UD Kadilangu, ya benar. Syarat pembeliannya, syarat pembayarannya 3/10 N per 30, ya benar ini. Kemudian di kolomnya ada piutang dagang debit, penjualan kredit 20 juta, ya benar. Ini artinya 20 juta ini piutang dagang debit 20 juta, penjualan kredit 20 juta gitu ya, tulisnya sekali saja. Tapi ini artinya ada dua akun piutang dagang di sisi debit dan akun penjualan di sisi kredit gitu ya. Kemudian tanggal 20 membayar kepada JMB Express beban pengangkutan barang yang dibeli sebesar bukan yang itu ya, jurnal penjualan yang tanggal 20 atas. Menjual kepada UD Sumringah. Ya, berarti catat dulu tanggalnya, benar tanggal 20 UD Sumringah. Ya. Syarat pembayarannya 3/10 N per 30, ya benar. Dijualnya sebesar 10.500.000, ya benar. Kemudian di jumlahnya 30.500.000, ya benar. Itu kolomnya syarat pembayaran atau syarat penjualan? Syarat pembayaran. Syarat pembayaran. Jadi ada syarat pembayarannya 3/10 N per 30. Itu namanya syarat pembayaran ya. Maksudnya jika dibayarnya dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi dapat potongan 3%. Dan batas pembayarannya paling lambat 30 hari setelah transaksi ya. Syarat pembayaran. Baik Bu, makasih. Jurnal pembelian, purchase journal. Tadi yang masuk ke jurnal pembelian tanggal 5. Membeli barang dagang tanggal 5 yang atas ya ini ya. Membeli barang dagang dari PT Tugu Jaya 20 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30. Tanggalnya tanggal 5. Tanggalnya tanggal 5, iya. Terus nomor fakturnya nomor 024, iya. Keterangannya PT Tugu Jaya, benar PT Tugu Jaya. Syarat pembayaran ya. Syarat pembayaran. Syarat pembayarannya 2/10 N per 30, ya. Kemudian ini kan membeli barang dagang, berarti dicatat di kolom pembelian, betul ya. Yang di kreditnya utang dagang, pembelian kredit, ya benar. Jadi kolom pembelian ini khusus untuk mencatat pembelian barang dagang. Selain membeli barang dagang, dicatat di kolom serba-serbi ya. Nah, kemudian tanggal 22. Tanggal 22 membeli secara kredit dari UD Sekartaro. Tanggal 22 ya, tanggal 22 tanggalnya. Kemudian nomor fakturnya 025, betul. Keterangannya UD Sekartaro. Ya, syarat pembayarannya 2/10 N per 30, ya benar. Nah, ini dia beli peralatan ya, beli peralatan kantor. Jadi catatnya di kolom serba-serbi, ditulis nama akunnya peralatan, betul. Harganya 10 juta, benar 10 juta jumlahnya. Kemudian di kredit utangnya juga 10 juta. Nah, kalau sudah dijumlah, jadi jumlah utang dagangnya 30 juta, betul. Ini jumlah kolom serba-serbinya 10 juta. Kemudian kolom pembelian betul 20 juta jumlahnya. Ya, jadi ini ya. Terakhir ini jurnal umum. Nah, jadi walaupun kita sudah memakai jurnal khusus yang 4 itu, kita tetap memakai jurnal umum. Karena untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus 4 tersebut. Nah, kita catat di sini. Misalnya transaksi yang tidak bisa dicatat di keempat jurnal khusus itu,
Contohnya retur ya, baik itu retur pembelian maupun retur penjualan. Nah, catatnya jadi di jurnal umum. Sini kan ada retur tanggal 13, retur pembelian. Mengirim kembali kepada PT Tugu Jaya atas sebagian barang yang dibeli karena rusak seharga 400.000. Jadi cara menjurnalnya sama aja kayak jurnal umum yang biasa yang sudah kalian pelajari ya. Kolomnya juga ya sama ya, berarti nama perusahaannya jurnal umum, periodenya, tanggalnya tanggal 13, betul. Terus jurnalnya berarti kalau retur pembelian utang dagang pada retur pembelian. Ini kan tanggal 13 mengirim barang kepada PT Tugu Jaya. Waktu itu pembeliannya masih pembelian kredit ya. Sehingga di sini yang didebat utang dagang, benar. Retur pembeliannya di kredit, benar ya. Karena waktu itu pembeliannya tanggal 5 itu pembelian kredit, maka di sini yang pada saat tanggal 13 pada saat di jurnal utang dagang nama akunnya ya, karena waktu itu pembeliannya pembelian kredit. Kalau misalnya pembeliannya tunai, berarti nanti retur pembeliannya berarti yang didebat kas pada retur pembelian. Itu kalau misalnya pembeliannya tunai. Kalau pembeliannya kredit berarti utang dagang pada retur pembelian. Retur pembelian tunai jurnalnya kas pada retur pembelian. Kalau retur pembelian kredit, ini jurnalnya ya, utang dagang pada retur pembelian. Tadi yang tanggal hubungannya ini sama tanggal 5. Tanggal 5 itu pembelian kredit ya. Ya, jumlahnya 400.000, benar. Nah, nggak ada lagi kan, cuma tanggal 13 aja returnya, berarti langsung kita jumlah. Oh, sudah. Jurnal memorial sama jurnal umum itu sama, Kak Bu? Jurnal memorial sama jurnal umum sama. Jurnal memorial sama jurnal umum sama maksudnya. Jurnal memorial itu AJP kan? Jurnal memorial itu AJP maksudnya. Memorial, jurnal penyesuaian. Kalau jurnal umum, general ledger. Soalnya saya baca juga katanya jurnal memorial itu bisa disebut jurnal umum. Iya, karena bentuknya sama seperti jurnal umum. Tapi kalau misalnya di transaksi itu kan ada memo-memo, itu berarti jurnal penyesuaian. Transaksinya kalau bukti memorial itu berarti jurnal penyesuaian. Iya, disebut juga jurnal umum karena bentuknya sama kan, seperti jurnal umum kolomnya. Terdiri dari kolom tanggal, akun, referensi, debit, kredit. Iya, bisa juga disebut jurnal umum karena bentuk kolomnya itu sama. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, kalau udah jelas nanti untuk minggu depan kita ini lanjutkan setelah jurnal khusus kita posting ke buku besar. Caranya sama, cara mempostingnya, cuman ini lebih ringkas ya. Karena yang kita posting hanya ininya aja, jumlahnya aja. Misalnya di sini, ini sekalian ibu ini ya. Misalnya di sini kas visit jurnal ada kolom kas. Jadi nanti yang diposting ini aja yang terakhir, jumlah kas yang terakhir, jumlahnya kas. Cara mempostingnya sama, buku besar kas, tapi yang diposting ini aja yang diposting. Kemudian buku besar, bikin lagi buku besar potongan penjualan, ini yang diposting. Kemudian bikin lagi buku besar piutang dagang, ini yang diposting. Kemudian bikin lagi buku besar penjualan yang diposting ini, ya. Nah, terus kalau misalnya yang bawah, nah, kalau misalnya ini kas payment jurnal, jurnal pengeluaran kas yang diposting berarti jurnal pengeluaran kas berarti yang diposting ini ya. Akun pembelian berarti yang diposting ini. Tadi ini sudah ibu betulin ya, berapa 5 juta kan. Jadi yang diposting jumlahnya. Bikin dulu kolom buku besar pembelian. Terus yang diposting ini yang terakhir, angka yang terakhir. Nah, kalau serba-serbi ini karena akunnya banyak, ini diposting satu-satu, nggak boleh jumlahnya aja. Ini posting satu-satu sesuai nama akunnya. Jadi bikin buku besar sewa di bar di muka, ini angkanya. Terus bikin akun buku besar price, ini angkanya.
bikin akun beban angkut, bikin akun ini ya, bikin buku besar, akunnya beban gaji, terus ini angkanya. Jadi dimasukin satu-satu. Kalau kolom serba-serbi ya, nggak boleh langsung buku besar serba-serbi, bukan ya, tapi sesuai sama akun-akun yang ada di kolom serba-serbi ini. Dibuat buku besarnya, baru masukkan angkanya satu-satu ini. Kemudian buku besar kas. Buku besar kas, bikin buku besar kas, tapi yang diposting yang ini saja. Ini yang diposting ini ya. Nanti keterangannya, kas itu ya apa dari jurnal pengeluaran kas, apa dari jurnal penerimaan kas, keterangannya itu isinya nanti. Nah, terus kalau misalnya yang kalau misalnya ini kan jurnal penjualan. Jurnal penjualan berarti ini kalau diposting ke buku besar, bikin buku besar piutang dagang, posting ini angkanya ya 30.500.000, bikin juga buku besar penjualan yang diposting 30.500.000. Ya, jadi yang diposting ini angkanya 30.500.000, bikin buku besar piutang dagang dan bikin buku besar penjualan. Yang diposting angkanya yang terakhir 30.500.000. Jurnal pembelian berarti yang diposting jurnal pembelian, kolom pembelian ya, berarti buku besar pembelian. Ini kalau tadi sudah dibuat buku besar pembelian ya satu aja buat buku besarnya. Itu bisa diposting dari jurnal pembelian sama dari pembelian sama dari jurnal pengeluaran kas. Misalnya ada kalau ada pembeliannya tadi ya. Nih, bikin apa yang diposting jadi 20 juta ini. Kemudian serba-serbi yang diposting yang dibuat buku besarnya peralatannya ya, peralatannya ini yang diposting ke buku besar kalau serba-serbi. Kemudian utang dagang yang diposting ini 30 juta. Nanti keterangannya di buku besar itu ya dari jurnal pembelian, apa dari jurnal penjualan, apa dari jurnal penerimaan kas gitu ya. Nah, terus kalau yang satunya ini jurnal umum, cara mempostingnya ya sama seperti kita posting ke jurnal dari jurnal umum ke buku besar. Kita posting satu-satu, berarti ini utang dagang dulu posting ini angkanya di debit, baru retur pembelian posting ini angkanya di kredit gitu ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kalau sudah jelas semua, ya kita akhiri ya pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah Ibu sampaikan, dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian ya. Sekarang kita tutup dulu dengan berdoa. Gantian sekarang yang memimpin doa Sabirah. Baiklah kawan-kawan, kita tutupi pembelajaran akhir ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan, dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sabira. Baik anak-anak, terima kasih ya yang sudah hadir. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.